Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Sabtu 22 Juli 2017 menjumpai Anda malam ini bersama saya Claudia Virginia Rea. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Pemerintah Provinsi Maluku dan penyelenggara pemilu belum mencapai kesepakatan terkait dengan besaran anggaran Pilkada 2018. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang masih berpeluang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya. Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak 2 tahun terakhir di Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan. Selain berita utama tadi, Anda dapat mengikuti juga sejumlah informasi lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Maluku dan KPUD serta Bawaslu belum mencapai kesepakatan terkait dengan besaran anggaran Pilkada 2018. KPUD dan Bawaslu Maluku berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat segera menyetujui anggaran Pilkada karena tahapan Pilkada segera dimulai. KPUD Maluku mengajukan anggaran Pilkada sebesar 190 miliar rupiah lebih. Sementara Bawaslu mengajukan anggaran kepada pemerintah Provinsi Maluku sebesar 75 miliar rupiah. Anggaran tersebut belum mendapat respon dari pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah belum memberikan standar penghitungan anggaran Pilkada. Masalah tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Komisi A DPRD Maluku dengan jajaran pemerintah Provinsi Maluku, KPUD, dan Bawaslu Jumat pagi. Pemerintah Provinsi Maluku belum memberikan dasar penghitungan anggaran yang dibutuhkan KPUD serta Bawaslu pada pemilihan gubernur tahun 2018 mendatang yang proses tahapannya dimulai tahun 2017 ini. Pihak KPUD dan Bawaslu Maluku minta kepada pemerintah provinsi agar dapat secepatnya menyetujui anggaran Pilkada untuk menopang pelaksanaan tahapan Pilkada yang akan segera dimulai. Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans mendorong pemerintah daerah memberikan standar penghitungan anggaran Pilkada sehingga KPUD dan Bawaslu dapat mempertimbangkannya. Frans berharap pemerintah provinsi dan KPUD serta Bawaslu dapat mencapai kesepakatan terkait dengan besaran anggaran Pilkada agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada. Mari kita dulu bahas dia betul sehingga dia keluar itu rasional. Yang namanya rasional ada standar. Tidak ada kita rasionalkan sesuatu, tidak ada standar berarti debatable. Tetap kita debat terus karena tidak ada standar. Ya, seperti itu. Jadi tolong dulu itu sebentar. Dirasionalkan dulu. Kira-kira kurang lagi berapa? Supaya kita tanya di KPUD dengan standarnya bagaimana. Nah, lalu kita bahas di sini keluar hasil. Baik, silakan Pak. Yulis Padaunan dan Bambang Heriudaswara melaporkan. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi disertai angin kencang berpeluang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya besok. Terhadap kondisi cuaca itu, Kepala BPBD Kota Ambon, Enrico Matita Putih mengingatkan warga yang tinggal di bantaran sungai dan lereng gunung agar tetap waspada. Pada website resminya, BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca buruk yang berpeluang terjadi di sekitar Pulau Ambon dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai angin kencang berpeluang terjadi di Pulau Ambon, Pulau-Pulau Liase, dan sekitarnya besok. Mencermati perakiran cuaca itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Enrico Matita Putih, mengimbau warga tetap waspada, terutama bagi warga Kota Ambon yang tinggal di bantaran sungai dan lereng gunung. Kewaspadaan itu diperlukan karena hujan dengan intensitas lebat berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor. Sementara bagi warga yang melakukan perjalanan di daerah perbukitan untuk menghindari daerah rawan longsor.
Koordinasi dengan BMKG, baru tadi kami koordinasi langsung dengan Kepala Stasiun Meteorologi di Laha. Curah hujan untuk ke depan ini sampai dengan hari Kamis Jumat itu masih ada, cukup tinggi, sedang sampai lebat. Dan untuk bulan Juli ini memang kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati khususnya untuk saudara yang tinggal di lereng gunung, kemudian di bantaran sungai, dan juga melakukan perjalanan khususnya di daerah pegunungan, di daerah Timur Selatan itu hati-hati karena kemarin banyak yang tebing yang longsor dan kondisi itu bisa tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada hujan, hati-hatilah kalau melakukan perjalanan di daerah Timur Selatan. Enrico Matita Putih menyatakan hasil pendataan petugas BPBD pada hujan Senin lalu, 400 lebih rumah warga terendam banjir. Longsor juga melanda sejumlah pemukiman. Selain itu, talut di beberapa sungai rusak. Kerusakan terparah terjadi di talut sekolah SMP Alwatan Ambon. Tidak ada korban dalam bencana yang terjadi Senin lalu. Menyikapi kondisi itu, BPBD telah melakukan tanggap darurat. Bantuan tanggap darurat yang disalurkan kepada warga yang terkena bencana di 5 kecamatan berupa penyaluran 200 lebih tarpal, karung, dan skop. Enrico Matita Putih mengatakan masyarakat Kota Ambon sangat proaktif terhadap kondisi alam yang terjadi. Pasca banjir Senin lalu, BPBD masih memberlakukan masa tanggap darurat untuk membantu warga yang terkena musibah. Hamzah Tomia melaporkan. Angka kekerasan seksual terhadap anak 2 tahun terakhir di Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan. Klasis Kota Ambon minta semua elemen masyarakat untuk terlibat melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan. Warta tentang kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini selalu terpublikasi di berbagai media. Bahkan informasi itu bukan lagi menjadi berita baru bagi masyarakat. Namun bila kasus seperti ini tidak ditekan dari sekarang, dikhawatirkan akan mengancam generasi bangsa. Dalam seminar jelang Hari Anak Nasional, Ketua Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Nikodemus Rutumalesi mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kasus yang paling banyak dialami anak-anak adalah kekerasan seksual. Disebutkan pada tahun 2015 terjadi kekerasan seksual terhadap anak sekitar 60 kasus. Angka itu mengalami peningkatan mencapai 200% di tahun 2016. Realita ini mengundang keprihatinan Klasis GPM Kota Ambon. Dengannya, Pendeta Nikodemus Rutumalesi mengajak semua elemen masyarakat ikut peduli melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Jika tidak, dikhawatirkan angka kekerasan kepada anak akan mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari kasus yang terjadi di tahun 2016. Media ya, mencermati data media per Juni 2016 itu tingkat kekerasan itu sudah cukup tinggi, 50-60 kasus. Nah itu 2016. Sekarang dengan ritme waktu yang sama, kalau tidak tertangani secara efektif, bisa kita hitung itu persentase pertumbuhannya minimal sama, konstan. Jadi kalau kemarin itu sekitar 60-an, sampai hari ini mungkin sudah sekitar 120-an kasus. Artinya ini mengkhawatirkan. Menurut Rutumalesi, banyak faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Di antaranya faktor pendidikan, kemiskinan, penyalahgunaan teknologi, serta kurangnya pengawasan orang tua kepada. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa, dan kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selanjutnya. Pemerintah telah menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Penetapan Hari Nasional ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Menjelang Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli besok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumat kemarin menggelar kampanye kepada anak bangsa di daerah ini. Kampanye yang dilakukan dalam bentuk mendatangi anak sekolah di Jalan Raya Patimura sambil memberi pemahaman tentang Hari Anak Nasional. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, Megi Samson, mengatakan, di Maluku telah terbentuk forum anak pada 7 kabupaten kota di daerah ini.
Selain di 7 kabupaten kota itu, juga telah dibentuk forum yang sama di tingkat provinsi. Pembentukan forum ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak di daerah masing-masing. Pada Hari Anak Nasional besok, Maluku telah mengutus 17 anak untuk mewakili daerah ini pada peringatan Hari Anak Nasional secara nasional yang akan berlangsung di Riau Minggu besok. Selama di Riau, anak Maluku akan bergabung dengan anak bangsa lainnya di tanah air. Tema Hari Anak Nasional kali ini, kata Maggie Samson, yaitu perlindungan anak dimulai dari keluarga. Tema ini dengan tegas mengisyaratkan bahwa keluarga memiliki peran yang strategis dalam membimbing dan mengawasi tumbuh kembang anak, karena keluarga merupakan garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan. Jadi menjelang Hari Anak Nasional ini, kita telah membentuk forum anak provinsi, di mana mereka akan mengikuti kegiatan forum anak nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan di Riau, dan mereka telah berangkat dari Provinsi Maluku sebanyak 17 orang dari kabupaten kota dan juga di provinsi forum anak yang ada di Provinsi Maluku. Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional yang tahun 2017 ini, perlindungan anak dimulai dari keluarga, di mana kita tahu bahwa keluarga merupakan garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan. Dan ada hari ini kami menjelang Hari Anak, kami melaksanakan kampanye kepada anak-anak sekolah agar mereka lebih mengetahui bahwa pemerintah telah menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Kedepan, kata Maggie Samson, anak harus diikutkan dalam musrembang agar pemerintah dapat mengetahui aspirasi mereka sebagai anak-anak Indonesia. Otis Kotadini melaporkan. Debat Dinas Sosial Provinsi Maluku dalam waktu dekat ini akan melaksanakan debat antar siswa SMA. Debat ini akan mengangkat topik tentang kepahlawanan nasional. Selain sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Maluku untuk melakukan ziarah wisata ke Taman Makam Pahlawan Kapahatan Tui Ambon, Dinas Sosial Maluku juga akan merambah pada siswa SMA di daerah ini. Dalam waktu dekat, Dinas Sosial Provinsi Maluku akan menggelar Olimpiade Debat Antar Siswa. Topik yang akan diangkat dalam Olimpiade Debat Antar Siswa SMA itu lebih dititik beratkan pada para pahlawan kusuma bangsa. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial Pelestarian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku, Rosida Soamole. Menurut Soamole, debat antar siswa SMA ini akan dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus mendatang. Kegiatan Olimpiade itu dalam bentuk diskusi, dalam bentuk debat terkait dengan kepahlawanan. Itu ada. Nanti di waktunya kurang lebih di Agustus itu, menjelang 17 Agustus itu ada kegiatan itu, debat. Debat antar itu anak SMA. Nah, itu untuk anak SMA, debat terkait dengan tokoh kepahlawanan. Itu akan dilaksanakan di sebelum Agustus, menjelang 17 Agustus. Debat itu sasaran akhirnya adalah mendapat anak-anak yang memang unggul dan mereka tahu persis sejarah perjuangan bangsa itu, dan mereka akan direkomendir untuk sampai pada tingkat pusat ke Jakarta, ke Kementerian Sosial bersama-sama dengan anak-anak di level 34 provinsi untuk mengikuti debat tingkat nasional. Debat yang dilaksanakan nantinya itu bertujuan agar anak unggul dan memahami betul profil dari masing-masing sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Selain itu, pemenang juga akan diakomodir untuk mengikuti kegiatan yang sama di tingkat nasional. Otis Kotadini melaporkan. Klasis GPP Kota Ambon mengoptimalkan potensi warga jemaat untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu dilakukan Klasis Kota Ambon dengan menggelar seminar pelindungan anak. Tingginya angka kekerasan terhadap anak mendapat perhatian Klasis GPM Kota Ambon.
Perhatian itu dibuktikan dengan digelarnya seminar sehari tentang perlindungan anak. Ketua Tim Advokasi Perlindungan Anak Klasis GPM Kota Ambon, Merlin Letemia, mengatakan seminar ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Anak Nasional 23 Juli. Selain itu, seminar ini juga sesuai hasil persidangan ke-31 Klasis GPM Kota Ambon. Peserta berasal dari perusahaan jemaat, masing-masing 3 peserta. Sebagai peserta dalam seminar ini, selain orang dewasa juga dilibatkan anak-anak. Seminar ini dimaksudkan agar peserta mendapat masukan tentang kondisi kekerasan terhadap anak dan upaya pencegahannya. Selain itu, peserta juga dapat memberikan masukan kepada pihak terkait untuk melakukan kebijakan perlindungan kepada anak. Saat membuka seminar itu, Ketua Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Nikodemus Rutu Malesi, mengajak semua elemen masyarakat ikut prihatin dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi belakangan ini. Gereja berkepentingan untuk mendorong semua warga jemaat ikut terlibat dalam melindungi anak. Upaya yang dilakukan gereja selain melakukan pelayanan berupa bimbingan dan pendampingan kepada setiap orang tua, juga kepada anak-anak. Seminar perlindungan anak ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya anggota Komisi Perlindungan Anak Sinode GPM Maluku, penyuluh Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Wali Kota Ambon, dan kalangan media. Hamzah Tomia melaporkan. Kepala Stasiun RRI Ambon Melkias Mansoben mengaku, Lomba Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN akan dihadiri duta negara-negara ASEAN. Selain sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina, Timor Leste juga mengambil bagian dari lomba tersebut pada Agustus nanti. Radio Song Festival. Kota Ambon bakal diramaikan dengan kedatangan para peserta Lomba Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN pada 21 Agustus nanti. Selain peserta yang mengambil bagian dalam perlombaan ini, juga turut hadir para duta negara-negara ASEAN pada acara pembukaan nanti. Hal ini diakui Kepala Stasiun RRI Ambon Melkias Mansoben yang ditemui kemarin di kantor RRI Ambon Batu Gajah. Menurut Mansoben, bintang radio tingkat nasional dan ASEAN di Kota Ambon akan dikemas secara apik. Sebelum babak grand final nanti akan digelar parade peserta dan konser kebangsaan. Sesuai dengan pernyataan Direktur Utama LPP RRI, bintang radio ini akan digelar dengan melibatkan ribuan penonton. Pasalnya ada penilaian dari Muri untuk jumlah penonton terbanyak sepanjang penyelenggaraan bintang radio. Kita harapkan bintang radio untuk 2017 ini, ya Ambon mungkin tensinya lebih tinggi dari bintang radio yang berada di daerah lain. Sebab Pak Direktur Utama kemudian Pak Direktur LPU mengharapkan nanti ada semacam rekor muri. Rekor muri itu dengan jumlah penonton di atas rata-rata 1.000 sampai 2.000. Jadi kalau kita pecahkan rekor muri, berarti bintang radio yang sudah berjalan 71 tahun sejak 1951 itu, Ambon salah satu yang mendapat rekor muri. Jadi rekor muri akan diberikan oleh RRI kepada pemerintah kota, kemudian kepada penggagas Ambon City of Music. Menurut Mansoben, persiapan perwakilan finalis bintang radio tuan rumah akan ditempa dengan teknik bernyanyi dan penguasaan panggung. Untuk itu pihaknya telah menyiapkan 3 pelatih maupun penata koreografi yang juga mantan bintang radio senior. Selain perlombaan, Kota Ambon juga akan mempromosi pariwisata di kota ini. Event ini merupakan momen yang tepat untuk mempromosi wisata yang selama ini juga belum diketahui oleh publik. Rencananya pada babak final nanti akan hadir Menteri Pariwisata sekaligus menutup kegiatan bintang radio tingkat nasional dan ASEAN di Kota Ambon. Melki Latusau, Lesarlas Polaman melaporkan. Terima kasih Anda bersama kami dalam Maluku Antar Nusa, dan kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selanjutnya. Paduan Suara Berake Kids Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon meraih prestasi membanggakan dalam Lomba Paduan Suara Bertaraf Internasional Bali International Choir Festival 2017. Mereka berhasil meraih juara pada sejumlah kategori yang dilombakan dengan perolehan 2 medali emas, 2 medali perak, dan trofi. Paduan Suara Anak Peraha Kids Sekolah Kalam Kudus Ambon menuai prestasi pada Bali International Festival Choir
2017 yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 20 Juli di Bali. Braha Kids berhasil meraih 2 medali emas dan 2 medali perak serta trofi masing-masing pada kategori Skenik Folklore dan Champion. Pada Skenik Folklore, Braha Kids Sekolah Kalam Kudus menempati urutan pertama dengan perolehan medali emas. Mereka berhasil meraih lagi 1 medali emas dari kategori Champion, sementara 2 perak juga diperoleh dari kategori Skenik Folklore. Jumat kemarin, pihak Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon menyambut kedatangan para peserta paduan suara ini di sekolah. Kendati kelihatan letih akibat perjalanan menumpangi pesawat, namun mereka tetap ceria karena berhasil mengharumkan nama sekolah dan kota Ambon. Pelatih Braha Kids Sekolah Kalam Kudus Ambon, Wendly Mandali, mengakui kemenangan yang diraih anak-anak ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Menurutnya, penilaian Dewan Juri event internasional tahunan ini tidak hanya menilai nada maupun suara yang ditampilkan, namun dari pesan-pesan yang disampaikan melalui lagu tersebut. Braha Kids mampu menyampaikan pesan damainya lewat lagu O Dame karya Chris Tamaela. Kendati bahasa yang disampaikan lewat lagu ini tidak dipahami juri, namun pesan-pesan lewat mimik dan gerakan mampu memberi gambaran tentang ekspresi damai dan menghentikan peperangan. Mandali mengaku prestasi ini menjadi pemacu semangat bagi Braha Kids untuk dapat berlomba pada event yang sama di tahun depan. Dengannya persiapan akan dilakukan secara maksimal. Ada target-target tertentu selain mempertahankan juara, dapat mengoleksi sejumlah medali emas untuk beberapa kategori. Bali International Choir Festival diikuti sedikitnya 10 negara dengan jumlah peserta 3.000 orang. Untuk target kedepannya, saya belum berbicara dengan pelatih yang lain, dan pasti ada target yang harus kita capai tahun depan. Tapi target untuk kali ini lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita hanya menargetkan gold dan kita mendapatkan champion. Dan tahun depan kita harus memasang target yang mungkin kalau Tuhan izinkan kita bisa dapat lagi champion. Ketua Badan Pengurus Publikasi Umum Sekolah Kristen Kalam Kudus, Niken Bahri, mengaku bangga dengan prestasi yang dicapai Braha Kids. Pasalnya baru pertama kali tampil pada event paduan suara bertaraf internasional, namun dapat meraih prestasi terbaik. Tim ini akan tetap dipertahankan untuk dapat mewakili Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon pada berbagai event, baik nasional maupun internasional. 2 medali emas, 2 perak, dan trofi adalah penghargaan yang luar biasa. Braha Kids telah mengharumkan nama sekolah maupun kota Ambon pada event tahunan bergengsi itu. Selain itu, mereka juga telah mendukung program kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Melkilatus Saule Sarlas Pelaman melaporkan. Tinggi Maluku terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan terminal transit TPB di negeri Paso. Kejaksaan menegaskan setiap orang yang terlibat dalam kasus itu akan diperiksa. Jelang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan terminal transit TPB di negeri Paso, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mengintensifkan pemeriksaan saksi. Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku, Ledrik Takendengan, mengatakan tidak pandang bulu atas keterlibatan berbagai pihak dalam kasus itu. Penyidik Kejaksaan memastikan setiap orang yang terlibat akan diperiksa. Perlu diingat bahwa siapa saja Tuhan mengatakan setiap orang yang melihat, mengetahui, mengalami suatu peristiwa pidana tidak akan luput daripada pemeriksaan. Tetapi itu teknis internal daripada penyidik. Saya kira biarkanlah tim penyidik bekerja karena proses masih berjalan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane mengatakan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan terminal transit TPB di negeri Paso akan dilakukan dalam waktu dekat. Dirinya memastikan pada akhir Juli hingga awal Agustus penetapan tersangka akan dilakukan. Penetapan tersangka itu harus dilakukan bersama setelah dilakukan pertanyaan.
Nanti secara tertutup kita akan diskusikan untuk menetapkan seseorang tersangka tepat dengan alat bukti yang sudah diperoleh Maluku. Nanti kapan itu dalam waktu dekat segera akan kita tetapkan tersangka untuk kasus transit ini kan? Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan transit TPB di Negeri Paso menyeret sejumlah nama pejabat pemerintah Kota Ambon. Proyek dengan kucuran anggaran mencapai 50 miliar rupiah lebih ini seharusnya selesai tahun 2010 sejak dibangun tahun 2007. Hingga tahun 2015, proyek miliaran rupiah tersebut belum juga tuntas. Gelontoran biaya baik dari APBD Kota Ambon, APBN Kementerian Perhubungan, hingga APBD Provinsi Maluku namun tak kunjung selesai. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. DPRD Provinsi Maluku akan selalu berkoordinasi dengan eksekutif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Terkait pembangunan infrastruktur, Komisi C DPRD Maluku mendesak instansi terkait segera merealisasikannya. Desakan Komisi C DPRD Maluku itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku, Sodarmo, dalam rapat kerja Komisi C DPRD Maluku dengan sejumlah SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Rapat kerja itu dilakukan terkait surat masuk dari masyarakat tentang berbagai permasalahan, antara lain permohonan pembangunan talut pengaman pantai sepanjang 250 meter di negeri Hulaliu dan permohonan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 7 km di negeri Niwilehu, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Pihak Dinas PU Maluku mengaku telah menerima surat permohonan pembangunan talut di negeri Hulaliu dan pembangunan jalan lingkungan Niwilehu. Namun pembangunan infrastruktur itu akan disesuaikan dengan kewenangan dan mekanisme pihak-pihak terkait, terutama pemerintah kabupaten. Wakil Ketua Komisi C Sudarmo menjelaskan, apapun yang dihadapi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. DPRD dan pemerintah berkewajiban melayani dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing. Devi bin Umar, Bambang Yudaswara melaporkan. Penyebaran tenaga kesehatan khususnya dokter menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Maluku. Selain itu, fasilitas pelayanan seperti puskesmas juga belum banyak menjangkau masyarakat. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Berta Jenkui mengatakan, kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter, baik umum maupun spesialis, mengakibatkan pelayanan kesehatan di Maluku belum optimal. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Patimura diharapkan bisa menjawab persoalan tersebut. Di samping itu, pemerintah juga diminta memperhatikan fasilitas kesehatan seperti pembangunan puskesmas maupun pustu yang berdekatan dengan masyarakat. Disadari bahwa kondisi geografis Maluku yang kepulauan juga merupakan salah satu kendala dalam pelayanan kesehatan. Berta Kui menyebutkan, pengelolaan Fakultas Kedokteran Unpati saat ini selain untuk memenuhi tuntutan jumlah dokter, juga dimaksudkan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan secara berkualitas. Saya kira kita harus tahu dulu tujuan dari Fakultas Kedokteran ini didirikan di Provinsi Maluku. Dan sesuai dengan visi misi bahwa memang salah satunya itu untuk menjawab permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Provinsi Maluku. Karena kita tahu bahwa Maluku ini terdiri dari pulau-pulau. Dan untuk mengambil orang dari luar kadang-kadang mereka tidak betah. Jadi inilah kesempatan emas di mana sudah ada alumni lulusan dari Fakultas Kedokteran dan bagaimana kita merangkul semua pihak untuk bagaimana menjaga alumni ini dengan baik supaya jangan lagi ada yang datang meninggalkan tempat seperti itu. Jadi secara teratur bisa bergulir ke puskesmas-puskesmas di kabupaten-kabupaten sehingga tidak ada lagi keresahan-keresahan bahwa ada puskesmas yang kosong, masyarakat di sana tidak ada dokter. Mungkin itu yang tujuan awal dan memang pada akhirnya ya seperti itu yang harus kita capai.
Dengan dihasilkannya lulusan Fakultas Kedokteran Unpati, Bertakui berharap keluhan tentang minimnya tenaga dokter di Maluku secara perlahan akan hilang. Diharapkan tenaga para dokter itu dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota di mana mereka ditempatkan. Rahmalatu Konsina, Hamzah melaporkan. Biaya pendidikan bagi siswa baru SMP Negeri 2 Ambon sebesar Rp1.605.000. Dana sebesar itu merupakan kesepakatan komite sekolah ketika rapat orang tua siswa baru pekan kemarin. Kepala SMP Negeri 2 Ambon Lasiteni mengatakan dana sebesar Rp1.605.000 bagi siswa baru di sekolah itu merupakan kesepakatan bersama antara orang tua murid dengan komite sekolah. Anggaran sebesar itu nantinya diperuntukkan bagi pengadaan kelengkapan sekolah serta biaya meja kursi. Biaya meja kursi, kata Lasiteni, diusulkan komite sekolah mengingat di sekolah itu sangat minim meja kursi bagi siswa. Sementara siswa di sekolah itu berjumlah di atas 1.000 siswa. Dengannya komite sekolah menginginkan agar anggaran meja kursi dibebankan kepada orang tua siswa baru. Kondisi ini telah dilakukan sejak 3 tahun terakhir ini. Lasiteni mengatakan dirinya hanya menggambarkan kondisi sekolah pada komite sekolah. Sementara masalah dana yang dibutuhkan ditentukan langsung oleh komite sekolah. Patokan untuk siswa itu sebetulnya itu bukan vonisnya dari pihak orang tua, pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Tetapi patokan itu pertama-tama hasil musyawarah orang tua berdasarkan tuntutan yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi sekolah hanya menentukan tentang kondisi sekolah, keberadaan sekolah itu seperti yang demikian. Lalu diformulasikan, dibahas bersama komite dan orang tua. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan itu mendapatkan tentang seragam, atribut, kemudian ditambah dengan pengadaan mobilier, penambahan ruang secara mendadak, ya, untuk melengkapi tentang kebutuhan itu. Jadi keputusan itu bukan sekolah. Sekolah hanya menentukan tentang motif. Ya, keputusan itu ada pada komite dan orang tua, dan kemudian pengadaan itu lewat komite dan orang tua. Sekolah tidak membuat pengadaan, hanya sekolah menciptakan motif supaya ada keseragaman. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli 6 jenis pakaian serta kelengkapan sekolah lainnya dan kursi dan meja. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Lasiteni mengatakan pengadaan mobilier merupakan kesepakatan orang tua agar anak mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Dengannya dana sebesar Rp1.605.000 itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara orang tua dan komite, bukan pihak sekolah. Lasiteni juga mengatakan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke SMP namun belum mendapatkan sekolah tujuan, SMP Negeri 2 Ambon siap menerima mereka, karena mereka juga memiliki hak sebagai anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, sumber air bersih di tiap desa yang ada di kota Ambon begitu beragam. Ada sebagian yang hanya memiliki sumber mata air terbatas, bahkan ada yang terpaksa harus mengambil air bersih dari tempat lain. Salah satu desa yang boleh dibilang memiliki sumber air bersih melimpah yakni Desa Hatiwe Besar. Bagaimana potensi sumber air bersih di sana? Berikut penelusuran tim. Preview. Daerah dengan karakteristik wilayah pegunungan yang melandai ke pesisir tentunya diyakini menyimpan kandungan air bersih yang melimpah. Itulah mengapa hampir semua desa di Pulau Ambon dipastikan memiliki sumber mata air yang tinggi. Salah satu realita ini bisa dijumpai di Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon.
Desa yang terletak di pesisir utara Teluk Ambon ini bisa dijumpai sumber mata air yang boleh dibilang melimpah. Di Desa Hatiwe Besar terdapat 2 aliran sungai besar atau air batang yang mengaliri 11 aliran sungai kecil. Aliran sungai-sungai inilah yang masih dimanfaatkan warga desa untuk seluruh hajat hidup mereka, mulai dari memasak, mencuci, dan mandi. Potensi kekayaan ini masih dijaga masyarakat Hatiwe Besar hingga saat ini. Aliran sungai yang mengalir sekarang telah dikembangkan dengan dipasang jaringan pipa untuk mengaliri air ke rumah-rumah warga. Program pipanisasi ini sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Awalnya pemerintah desa ditawari program pipanisasi dari salah satu instansi pemerintah. Tawaran ini disambut baik pemerintah desa dan direalisasikan dengan pemasangan instalasi pipa sejauh 1,5 km. Tahapan awal pipanisasi ini terinstal hanya untuk 2 dusun. Melihat apresiasi warga desa yang cukup tinggi, pemerintah desa Hatiwe pun menyambut tawaran kedua dengan pipanisasi lanjutan. Instalasi lanjutan ini sejauh hampir 7 km dan mencakup 90% wilayah desa Hatiwe Besar. Dengan pemasangan pipa-pipa ke rumah warga, kini warga Hatiwe Besar sudah bisa dengan mudah menikmati aliran air langsung ke rumah mereka. Dibuatnya sumber air bersih yang bersumber di mata air Kali Sesohuru, sudah ada 4 dusun yang kemudian teraliri sarana air bersih, dan ini sangat membantu sekali. Masyarakat sudah mulai selama ini kebutuhan air kan biasa langsung ambil di kali ataupun di sumur-sumur yang sangat terbatas, di sumur misalnya dan di kali, tapi ini sekarang orang sudah keluar di areal dapur, di halaman rumah sudah bisa mendapat kebutuhan air bersih. Untuk menjaga kelancaran debit air dari sumber mata air, warga desa pun diimbau agar selalu menjaga hutan dari kerusakan. Pemerintah desa telah mengeluarkan aturan yang melarang warga menebang pohon sembarangan dan tidak membuang sampah di bantaran sungai, serta tidak membangun di sekitar mata air. Aturan ini pun disepakati warga untuk dipegang teguh. Dengan ajakan ini tentunya sumber-sumber air bersih yang ada di Hatiwe Besar akan selalu terlindung dari kerusakan. Abdul Yasser, Cakta Maila melaporkan. Musyawarah Daerah Maluku Gereja Pantai Costa di Indonesia yang berlangsung di Ambon mengagendakan pergantian pengurus. Dalam forum yang akan berlangsung selama 3 hari bertema menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh terang dan mulia. Forum tertinggi dalam Gereja Pantai Costa di Indonesia untuk tingkat daerah adalah Musyawarah Daerah. Untuk daerah Maluku yang melakukan musyawarah tahun ini mengagendakan pergantian pengurus. Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Maluku Gereja Pantai Costa di Indonesia, Jeffrey Engka menyatakan, dalam menggelar musda kali ini, pihaknya mendapat dukungan penuh dari jemaat yang ada. Jeffrey Engka menegaskan, musda yang digelar kali ini diikuti 120 peserta, yaitu hamba Tuhan dan penginjil. Sementara Julius Padaunan yang mewakili panitia dalam sambutannya mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak termasuk jemaat dan gereja sahabat yang menghadiri pembukaan musda kali ini. Ketua Departemen Penginjilan Majelis Pusat Gereja Pantai Costa Indonesia yang mewakili Ketua Umum menguraikan pentingnya kebersamaan jemaat dalam membesarkan organisasi Gereja Pantai Costa di Indonesia yang ada di daerah ini. Musda yang akan berlangsung selama 3 hari diharapkan dapat memilih kepengurusan baru dan merumuskan berbagai program kerja yang nantinya dapat bermanfaat kepada warga Gereja Pantai Costa di Indonesia. Pendeta Ferry Memengke menegaskan, jemaat, hamba Tuhan, dan penginjil harus senantiasa membina silaturahmi antar sesama agar tercipta keharmonisan dalam lingkup Gereja Pantai Costa di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku. Asisten 3 Pemerintah Kota Ambon, Erso Planit, yang membuka musyawarah daerah Gereja Pantai Costa di Indonesia wilayah Maluku menyatakan, pihaknya senantiasa mendukung kehidupan antar umat beragama di daerah ini
termasuk di dalamnya warga gereja Pantekosta. Soplanit menegaskan semua umat beragama di daerah ini harus bahu-membahu membina kerukunan antar umat beragama sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Boy Nahrum, Syakta Maila melaporkan. Tenaga kerja mengikuti magang ketenagakerjaan dalam negeri selama 6 bulan. Mereka akan ditempatkan di sejumlah perusahaan BUMN dan BUMD serta perusahaan industri lainnya di Kota Ambon. Sekretaris Dinas Nakir Trans Maluku Joshua Marlisa berharap calon tenaga kerja dapat menunjukkan dedikasi dan prestasi saat memasuki dunia kerja nanti. Dinas Nakir Trans Maluku terus berusaha menekan tingkat pengangguran di daerah ini. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku menggelar magang bagi 100 calon tenaga kerja yang mulai dilaksanakan Rabu pagi. Magang tersebut akan berlangsung selama 5 bulan. Ketua Panitia Magang Dalam Negeri Melianus Hani Kakerisa menyebutkan magang dalam negeri bertujuan untuk menyiapkan calon tenaga kerja dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sebelum masuk dalam dunia kerja. 100 orang tenaga kerja itu berasal dari 5 kejuruan yakni perhotelan, komputer, motor roda 2, welding, penata rambut dan pramuniaga. Mereka akan ditempatkan di sejumlah perusahaan BUMN dan BUMD serta perusahaan industri lainnya di Kota Ambon. Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Nakir Trans Maluku Joshua Marusa berharap calon tenaga kerja dapat menunjukkan dedikasi dan prestasi saat memasuki dunia kerja nanti. Magang bagi pencari kerja merupakan program pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Maluku. Selain sebagai peningkatan keahlian bagi pencari kerja, magang tersebut dapat membantu perusahaan dan industri dalam proses rekrutmen tenaga kerja sesuai kompetensi dan kebutuhan pasar kerja. 100 orang calon tenaga kerja itu akan dilatih oleh Balai Latihan Kerja, Asosiasi Profesi, dan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku selama 5 bulan. Riki Yulu dan Panile Tahid.